Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikri Farhan, SE MSc, selaku dosen mata kuliah makroekonomi, dan teman-teman kelas manajemen A4 yang saya banggakan. Saya Muhammad Ilham Bunyamin, NPM 165, dan Maldini Agni Gimnastiar, NPM 180. Kami dari kelompok 11 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 12. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama neraca pembayaran, yang kedua kurs valuta asing, yang ketiga kurs pertukaran, dan yang keempat kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Neraca pembayaran, cadangan valuta asing. Dalam keadaan di mana suatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri kalau dibandingkan dengan penerimaannya, maka Bank Sentral harus mengurangi valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Dalam informasi mengenai perubahan dalam cadangan Bank Sentral, yang ditunjukkan adalah 1. Jumlah perubahan cadangan tersebut dalam 1 tahun tertentu, dan 2. Banyaknya jumlah perubahan dari tiap-tiap jenis harta Bank Sentral. Neraca pembayaran selalu seimbang. Yang menyebabkan neraca pembayaran yang selalu seimbang adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan dan neraca modal akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh Bank Sentral. Untuk menjelaskan maksud rumusan di atas, perhatikan contoh berikut. Nilai-nilai dalam triliun rupiah. 1. Neraca berjalan ditambah 40. 2. Neraca modal jangka panjang ditambah 20. 3. Modal keuangan swasta dikurangi 30. Neraca keseluruhannya ditambah 30. Dan 4. Perubahan cadangan mata uang asing Bank Sentral dikurangi 30. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangannya dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam 1 tahun tertentu. Neraca pembayaran dapat dibedakan kepada 2 bagian yang utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan mencatat transaksi-transaksi berikut. 1. Ekspor dan impor barang tampak. 2. Ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak. 3. Pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Sedangkan neraca modal meliputi 2 golongan transaksi. Yang pertama, aliran modal jangka panjang, dan yang kedua, aliran modal keuangan swasta. Neraca perdagangan dan pembayaran meliputi pencatatan transaksi. 1. Transaksi berjalan. 2. Transaksi modal. Dan yang ketiga, selisih perhitungan. Neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi perhitungan. Neraca keseluruhan masih menunjukkan gambaran yang semakin membaik. Faktor utama yang menyebabkan arah aliran yang menggalakkan tersebut adalah pembaikan neraca perdagangan yang telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Surplus neraca perdagangan yang besar tersebut mampu menutupi defisit dalam neraca perdagangan jasa dan defisit dalam aliran modal. Surplus yang besar dalam neraca perdagangan menyebabkan pula perubahan neraca transaksi berjalan dari defisit menjadi surplus. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan. Untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, pada dasarnya terdapat 2 cara di dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Dan yang kedua, ditentukan oleh pemerintah. Permintaan mata uang asing.
Kurs permintaan valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri. Berdasarkan contoh ini, dapatlah dirumuskan bahwa permintaan penduduk Jepang ke atas mata uang dolar Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri berikut, yaitu semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, semakin sedikit permintaan ke atas mata uang asing. Penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah adalah bergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai untuk tujuan-tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Dengan menggunakan gambar 12.2 pada halaman 400, dapat dilihat perbedaan di antara kurs yang ditentukan pemerintah dan kurs yang ditentukan pasar bebas. Perubahan-perubahan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas dapat mengalami dua bentuk perubahan. Dalam gambar 12.3 pada halaman 401 ditunjukkan dua bentuk perubahan yang mungkin berlaku, yaitu perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Efek kenaikan permintaan. Dalam gambar 12.3 pada halaman 401 A ditunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan permintaan mata uang US dollar, dan gambar B menunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan penawaran dolar. Efek perubahan penawaran. Dalam gambar B yang ditunjukkan adalah perubahan penawaran. Kurs SS dan DD menggambarkan penawaran dan permintaan uang dolar yang pada mulanya wujud. Kurs pertukaran. Neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran berubah bebas. Dalam sistem pertukaran bebas, perubahan-perubahan kurs pertukaran terutama disebabkan oleh faktor perubahan dalam citra rasa masyarakat, perubahan harga barang yang diekspor, dan harga barang yang diimpor dalam pasaran luar negeri, keadaan inflasi dalam negeri, suku bunga, dan tingkat pengembalian modal di dalam dan luar negeri, serta pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan negara-negara lain. Neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap. Dalam kurs tetap ini, pemerintah akan menentukan nilai berbagai mata uang atau valuta asing dalam nilai mata uang domestik, yaitu rupiah. Apabila pemerintah menetapkan misalnya $1 Amerika adalah 9.000, maka dalam setiap transaksi apakah ekspor atau impor atau pengiriman uang lain ke luar negeri harus menggunakan kurs yang ditetapkan tersebut pada setiap waktu. Sistem pertukaran mata uang asing dapat mempengaruhi kedudukan neraca pembayaran. Dalam sistem kurs pertukaran berubah bebas, neraca pembayaran cenderung untuk menjadi lebih seimbang. Sedangkan dalam sistem kurs pertukaran tetap, neraca pembayaran cenderung menjadi lebih tidak seimbang. Maka, untuk menjamin kestabilan kurs valuta asing, perlulah negara yang menggunakan sistem tersebut menyimpan cadangan mata uang asing yang mencukupi. Ketika berlaku kelebihan permintaan, Bank sentral perlu menjual valuta asing untuk menjamin kestabilan nilai mata uang dalam negeri. Dan ketika kelebihan penawaran mata uang berlaku, bank sentral perlu membeli valuta asing. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian terbuka, masalah ekonomi yang dihadapi adalah seperti berikut. 1. Perekonomian menghadapi pengangguran, tetapi neraca pembayaran mengalami surplus. 2. Perekonomian menghadapi inflasi, tetapi neraca pembayaran mengalami surplus. 3. Perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan masalah defisit dalam neraca pembayaran. 4. Perekonomian menghadapi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran. Untuk mengatasi masalah 1, pemerintah perlu menambah perbelanjaan agregat dan menambah ekspor tetapi mengurangi impor. Masalah 2 diatasi sebaliknya. Masalah 3 diatasi dengan menjalankan kebijakan memindahkan perbelanjaan, yaitu mendorong kenaikan ekspor dan mengurangi impor. Masalah 4 diatasi dengan menjalankan kebijakan mengurangi perbelanjaan atau pengeluaran. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. 1. Mengurangi impor. 2. Membatasi penggunaan mata uang asing. 3. Menurunkan nilai mata uang atau mendevaluasi. 4. Menambah intensif untuk mengekspor. 5. Mewujudkan kestabilan upah dan harga.
Kebijakan pengurangan perbelanjaan. 1. Menaikkan pajak pendapatan. 2. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. 3. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Devaluasi atau penurunan nilai valuta merupakan tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uang terhadap valuta asing. Misalnya, 1 dolar Amerika sama dengan 7.500 apabila kurs itu diubah pemerintah menjadi 1 dolar menjadi 10.000, maka Indonesia telah mendevaluasi mata uangnya. Efek yang mungkin ditimbulkan, ekspor akan bertambah, impor berkurang, dan kenaikan ekspor dan pengangguran dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. Syarat mensukseskan devaluasi. 1. Ekspor negara itu elastis. 2. Permintaan impor negara itu elastis. 3. Di dalam negeri tidak berlaku inflasi. 4. Negara lain tidak melakukan reaksi balasan dan melakukan devaluasi pula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.